Tentu akan mudah lebih menangis, akan mudah lebih merasa diri ini banyak dosa, banyak kurang, banyak nggak sempurnanya, banyak lalainya, banyak nggak ya pokoknya kita akan selalu merasa kurang. Perubahan itu, kalau perubahan individu mungkin agak ngeri kalau menilai diri sendiri. Oh, gue udah gini, udah kayak gitu, takutnya malah jadi ria ya. Tapi intinya buat aku sih perubahan itu aku tujukan untuk mencambuk diri aku ya. Misalnya kadang-kadang masih suka males buka Quran gitu ya. Kayak ada misalnya salah satu nasihat Ustadz kayak misalnya gini, kita tuh sebenarnya hidup dilalaikan oleh apa sih? Oleh handphone. Berapa banyak dalam satu hari kita pegang handphone? Itu ketabok loh mas, beneran. Karena kalau dipikir-pikir begitu kita ngelihat penggunaan handphone tuh dalam satu hari bisa 4 jam lebih dalam satu hari. Dari mulai scrolling, dari mulai buka YouTube, dari mulai buka TikTok, segala macam, belum lagi live jualan segala macam. Ya bisa 6 jam, 7 jam kalau di total. Sementara apa kabar Quranmu di rumah gitu ya, udah berapa lama nggak disentuh gitu, udah berapa banyak kau pahami dari setiap itu kabur gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita suka lakuin sehari-hari tapi nggak ada yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikannya, itu mungkin kita jadi nggak aware atau nggak sadar. Tapi begitu udah ditelanjangin oleh guru-guru kita, akhirnya itu yang merubah kita jadi malu untuk nggak berubah. Jadi walaupun cuma satu ain atau satu ayat nggak apa-apa deh, paksain. Karena kebaikan itu memang harus dipaksain. Jadi kayak aku datang ke sini, mungkin aku lebih enak aku main sama anak-anak di rumah karena lagi libur. Mendingan gue ke mall gitu ya, atau hangout sama teman-teman, atau enggak kemana kayak. Tapi karena aku pengen memaksakan diri untuk datang di sini, ini banyak kebaikan, banyak berkah di sini. Ya emang harus dipaksain. Umroh alhamdulillah, perjalanan umroh aku kemarin, perjalanan umroh pertama perdana bersama anak-anak, bersama mertuaku, alhamdulillah yang usianya udah 80 tahun. Jadi pengalaman pertama ngebawa anak umur 8 tahun dan ibu mertua yang udah usia 80 tahun. Challenging banget Mbak, karena yang satu aku harus ngurusin kursi rodanya mama, yang satu aku harus menjaga mood anakku supaya nggak cranky, karena umroh itu adalah ibadah fisik yang capek. Buat anak 8 tahun harus sa'i 7 kali, harus tawaf 7 kali, itu Masya Allah. Sampai akhirnya ada drama aku sama baby baru kelar umroh, karena baru pertama nyampe, kita mikot di pesawat, nyampe tuh langsung umroh. Jadi belum mapping lokasi hotel kayak, oh kamu bisa lewat lift ini langsung ke Masjidil Haram, oh kita bisa, belum mapping nih, jadi nggak tahu. Pokoknya udah langsung nyampe Masjidil Haram, kita langsung umroh. Pulang aku nyasar, ditinggal sama baby sama Bambang duluan ke hotel, dan itu sakit hati banget, kayak wah gila, kayak ya Allah aku ditinggal, ya Allah. Itu udah berkecamuk ya, setan itu di belakang membisikin kayak, tuh suami lo tuh ninggalin, gak peduli sama lo capek, lapar, baru nyampe ditinggalin hotel di mana lo sendirian. Untungnya ada Syamila sama anakku yang pertama kedua, itu kita berdua tuh udah kayak ubun-ubun. Bayangin nggak, baru kelar tahalul, terus tahalul nggak ada baby, nggak ada Bambang, kayak cuma bertiga doang. Ya Allah sedih banget sih umrah kali ini gitu, ditinggal suami. Karena biasanya begitu tahalul tuh kan klimaks ya, kita udah melewati semua rukun umrah, udah selesai, itu tuh jadi gong gitu loh, itu pasti nangis, kita peluk-pelukan kayak alhamdulillah ini gak ada baby, gak ada Bambang, rasanya kayak gimana, itu diuji. Jadi ternyata Allah tuh pengen menguji kesadaran aku yang memang
mungkin karakter aku yang aku gampang marah banget kalau dicuekin lah. Jadi kayaknya di sana tuh nih gue kasih nih, ayo bisa nggak nerima situasi. Ternyata miskos, baby pulang duluan karena Bambang ngantuk parah, nangis sebelum tadi gendong. Udah gendong depan, udah gendong belakang, udah di atas segala macam, dia udah ngantuk hebat. Sampai akhirnya saat terakhir tuh baby sampai pakai kursi roda biar cepet pulanglah dia duluan. Kan aku jadi sedih ya, dia capek gitu ya, ternyata gendongin Bambang. Akhirnya aku yang minta maaf sama dia, besokannya kita perbaikan. Jadi banyak cerita seru yang aku ingat, tapi yang aku bersyukur adalah bisa membuat anak gadisku yang udah balik begitu berkesan dengan perjalanan umroh ini, sampai dia punya pikiran pengen tinggal di Madinah, nggak pengen pulang lagi. Dia bilang dia pengen restart hidupnya di Madinah, walaupun itu hanya emotional statement. Tapi aku merasa kayak, kok bisa sih kami dan itu nggak tahu pun. Aku ngeliat kayak orang-orang di Madinah tuh, mereka enak banget ya, kayak hidup di tengah-tengah surga. Kapanpun mau terawih bisa, kapanpun mau sholat gampang. Mereka cuma tinggal jualan, terus berdagang, berniaga, habis itu sholat, habis itu aja. Gue ternyata hidup tuh gini doang ya, kok enak ya, kok pengen tinggal di sini buat gitu. Sampai dia nangis ninggalin anakku yang pertama, yang Luisa nangis ninggalin Mekah, Syabila nangis ninggalin Madinah. Jadi dua-duanya alhamdulillah bukan aku yang expect tinggi gitu ya, tapi ternyata Allah bisa ngebolak-balikin hatinya anak-anaknya segitu jatuh cintanya dengan perjalanan umrah. Kalau keajaiban dari Kakak sendiri banyak banget keluarga. Ya. Banyak banget sih Mbak. Kalau misalnya kita mau melihat hal kecil, buat aku itu adalah sebuah keajaiban. Hal kecil deh gitu, kayak misalnya apa ya? Contohnya pas kita nyampe, begitu kita ikhlas belum datang, itu kan ada berita Mekah banjir, hujan gede gitu ya. Terus aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah berikan umroh yang nyaman buat kita gitu ya, yang dikasih jalan yang mudah lah untuk kita berumroh gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau buat aku itu bukan keajaiban, tapi memang Allah itu udah nyiapin semua pada porsinya. Mungkin buat orang yang dapat kehujanan, mereka bersyukur karena itu berkah, nggak pernah terjadi di Mekah. Buat mereka itu kesempatan yang luar biasa. Tapi buat aku mungkin Allah udah siapin gak hujan buat aku karena oh iya, aku lagi bawa mertua, mungkin nggak mungkin hujan-hujanan umrohnya gitu ya. Terus udah gitu, begitu kita sampai Indonesia, ternyata Raudhah ditutup sampai tanggal 28. Itu udah nyampe Indonesia, beritanya naik, Raudhah ditutup sampai tanggal 28 Januari. Buat aku itu kayak, Masya Allah ya kok sampai Indonesia gitu ya, Raudhah baru ditutup. Terus udah gitu tiba-tiba kemarin jamaah di Madinah dan Mekah overload pada nggak dapat hotel karena ada broker Arab yang nakal gitu ya. Itu aku sampai ngeliat beritanya, ya Allah kita udah nyampe tanah air gitu ya. Itu hal-hal yang kita nggak sadarin, tapi buat aku itu ya karena Allah ya, walaupun tetap mereka jamaah-jamaah yang dapat kesulitan itu justru mungkin pahalanya. Terus apa lagi ya, anak-anak begitu umroh itu jadwalnya mereka period PMS, minum obat untuk menahan supaya periodnya nggak jebol. Keajaibannya adalah alhamdulillah aku haji 2022 minum itu jebol Mbak. Aku nih jebol sampai minum obatnya 3 kali dalam 1 hari, ditambah penghenti darah, beli di apotek di Arab Saudi di Mekah, nggak berhenti jebol, tetap jebol. Untungnya pas pada saat terjadi setelah haji selesai. Jadi pada saat aku lagi mau arba'in di Madinah, aku bilang, Kak Syabila, Luisa jangan berharap banyak sama obat ini karena kita jadi musrik. Kita yakinin bahwa obat ini bisa menghentikan kita period, itu udah apa? Nanti kayak bunda jebol. Pokoknya kamu ikhlas aja, apapun yang nanti ketentuan dari Allah kamu ikhlas. Alhamdulillah begitu mereka nggak punya, mungkin anak-anak nggak terlalu overthinking kali ya. Kalau kita tuh overthinking, aku overthinking malah jebol. Mereka udah nanti dulu sudah
minum mau berhenti loh mbak sampai Jakarta lah. Itu nikmat yang buat aku, mungkin buat sebagian orang kayak biasa aja lah, namanya juga lo pakai obat. Tapi kalau buat aku ngeliat anak-anak tuh bisa full sholat 5 waktu di haram dan nabawi dengan izin ya Allah lewat obat itu berkah karena nggak semua orang bisa dapat rezeki itu, karena aku ngalamin sendiri. Banyak lah mbak keajaiban